Perkenalkan, nama saya Wawan Kuseni. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 2 Cimara, Kabupaten Kuningan. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi Mari Belajar Surat At-Tin. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Sehat. Hari ini bisa akan belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bangsa Indonesia yang cinta tanah air, sebagai penguat generasi yang nasionalisme, kita akan meminta salah satu lagu wajib kita. Untuk itu, Ibu persilakan. Teman-teman, sebelum menyanyikan lagu nasional, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Anda Khadijah Madani. Kita selanjutnya akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2. 1, membaca surat At-Tin. Yang kedua, makna surat At-Tin. Kita akan menyimak video pembacaan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Bagus tidak? Bagus. Indah? Indah.
membaca surat. Bukan surat aja sebetulnya. Setiap membaca Al-Quran kita harus memperhatikan tanda baca atau harokat. Fathahnya, doma, kasroh, sukun, tasdid itu harus diperhatikan. Terus hurufnya, makhraj hurufnya harus keluar. Kenapa tadi indah sekali? Contohkan bacanya indah sekali. Karena di sana ada unsur tajwid, ada tajwidnya. Makanya suaranya bisa dibaca, lafaznya bisa tidak ada panjang. Itu harus ya. Nah itu sekarang coba kita lihat. Tadi surat tadi berapa ayat? 8. Betul 8 ayat? Betul. Semua dibacakan? Semua. Nah setelah ini kita akan coba, ibu mau setiap kelompok menampilkan perwakilannya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Ada kelompok sebelah selatan ibu namakan Muhammad, kelompok yang tengah ibu kasih nama Aisyah, yang kelompok paling utara ibu kasih nama Khadijah. Ibu kasih kesempatan dulu yang berani tampil ke depan untuk membacakan surat Al-Fatihah. Silahkan mau kelompok Muhammad, Aisyah atau Khadijah. Ya, tepuk tangan untuk Muhammad yang mau tampil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Penampilan dari kelompok mana? Untuk yang kedua silakan. Iya. Terima kasih. Silakan Kiki dari kelompok Aisyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tepuk tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Shadaqallahul adzim. Ya. Panjang pendeknya itu harus diperhatikan karena nanti akan mengalungi arti ya. Kalau membaca surat dalam Al-Quran tidak sesuai dengan arti, nanti artinya juga berbeda. Jadi usahakan suruh harus keluar, panjang pendek diperhatikan. Makanya kalau membaca Al-Quran itu harus tahu ilmunya, yaitu ilmu tajwid, ilmu tata cara membaca Al-Quran yang baik. Selanjutnya kita akan ada hadiah ya tadi ya, untuk mengingatkan surat Atin itu apa sih? Tepuk surat Atin. Surat Atin tergolong surat Makkiyah. Silakan duduk. Masih semangat ya? Terima kasih. Untuk mengingatkan saja bahwa surat itu surat Atin namanya diambil dari ayat pertama. Wat-tini wa-zaitun. Wat-tini berarti artinya buat, artinya itu kalau ditepuk tadi sudah ngomong. Surat Atin itu diambil dari ayat pertama itu wat-tini wa-zaitun. Wat-tini artinya wakil. Ada berapa ayat tadi? Diturunkan di kota mana? Karena itu surat Atin diturunkan di kota Makkah, maka dinamakan tergolong surat Makkiyah. Kamu kelas 5 sudah tahu bahwa surat yang pendek itu diturunkan di kota Makkah, disebutnya Makkiyah. Kalau surat-surat yang ayatnya panjang-panjang diturunkan di Makkiyah, disebutnya Madaniyah. Tepuk tangan. Karena sudah hampir hafal semua. Nah, ini ada game punya kartu potongan ayat-ayat. Dan setiap kelompok kamu menyusun menjadi surat Atin yang utuh. Berapa ayat? 8. Terus
Amin, Ibu punya kartu potongan ayat surat Atin. Kamu nanti bersama kelompok kamu menyusun di tabel ini. Karena ini. Nah, di sini nanti dipotong. Lanjut saja. Waiting, tulang terus sampai ayat ya. Untuk ketua kelompoknya ambil ke depan satu orang saja. Ibu kasih serah terimakan untuk pekerjaannya. Sudah sempurna semua. Nah, nanti Ibu pilih kamu bersama dua orang ke depan, yang satu baca, yang satu memegang. Urutannya sudah betul atau tidak? Harus kompak nih yang dua orang, ya? Ya? Ya. Yang mau saja ya. Kelompok mana dulu silakan ya sekarang. Silakan. Muhammad jadi mau ke depan dulu. Tadi agak lupa, padahal kalau membaca boleh membaca yang dipegang temannya, tapi alhamdulillah sudah lancar. Terima kasih untuk kelompok Muhammad. Silakan duduk. Nah, juga ya. Ganti kelompok Khadijah. Boleh satu orang saja yang megangnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Berarti urutannya sudah benar. Terima kasih diucapkan. Selanjutnya, setelah kita tahu, setelah kita hafal, setelah paham membacanya, kita juga harus tahu artinya. Di sini kita akan selanjutnya yang kedua, kandungan surat Al-Qur'an. Kandungan itu berarti tafsiran dalam surat Al-Qur'an itu ada perintah apa saja. Nah, kita akan simak video. Kita sambungkan dulu. Jadi setelah tayang video ada tugas yang kedua yaitu menulis makna. Jadi kamu harus memperhatikan dengan baik dan benar, teliti, tulis yang kira-kira nanti ada dalam tugas diskusi. Dalam surat Atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebanyak 4 kali. Yang pertama atas buah tin, yang kedua buah zaitun, yang ketiga bukit Sinai, yang keempat kota Mekah. Kandungan dari ayat pertama bahwa buah tin adalah buah yang sangat enak dan lembut serta dapat melancarkan pencernaan, membersihkan ginjal, memancarkan dahak, serta menghancurkan batu pada saluran air seni, digunakan untuk sebaik-baiknya. Makna kandungan surat Atin yang kelima, manusia juga akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia tidak pandai bersyukur dan tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Untuk ayat yang ke-6,
Manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah dan amal soleh. Bahwa adanya dan Allah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang benar di jalan syariat Islam. Kita telah menyaksikan kandungan. Tapi kamu terpesona, insya Allah terpesona dengan makna surat artinya. Yang kamu harus kerjakan hari ini setelah melihat makna dan kandungan. Ada tugas tadi. Tadi dari ayat pertama adanya apa? Buah tin, buah zaitun, disebutkan fungsinya adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi buah tin dan buah zaitun itu kayak Mekah. Yang kedua kota Mekah sampai sekarang tuh didatangi terus oleh umat Islam untuk beribadah. Maka dijaga keamanannya. Selanjutnya kalian menuliskan ada 3 kelompok di sini. 3 kelompok akan mendiskusikan makna ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 dan 8. Masing-masing kelompok ibu kasih tugas ya. Untuk kelompok Muhammad yaitu mendiskusikan surat Atin ayat ke-1, ke-2, dan ke-3. Kelompok Muhammad mana? Silakan ke depan ambil. Yang kedua berarti kelompok Aisyah mendiskusikan makna, menulis maknanya. Ayat ke-4, perhatikan tugasnya. Ayat ke-4, ke-5, dan ke-6. Ini kelompok Aisyah. Silakan lanjutkan. Kelompok yang ketiga Khadijah. Berarti sisa ayat berapa? 7 dan 8. Sebagai referensi, kamu ada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, itu bisa kamu lihat di sana. Saya tadi yang ingati layar, tidak dalam video, kamu bisa melihat dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Ada bukunya? Ada. Coba masukkan bukunya. Sudah ada mana? Bukunya tahu? Buku agamanya? Ya, sudah. Terima kasih. Coba lihat. Dari sana boleh, dari tayangan di video tadi boleh. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah selesai, nanti ibu minta laporannya sama 1 orang. Tapi gantian ya. Gantian, mungkin temannya ada yang mau ambil. Dibaca saja ya. Ada yang kurang paham? Acungkan tangan. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Silakan. Sudah semua ya? Kita akan mendengarkan hasil diskusi teman kamu. Jadi yang lainnya perhatikan. Nanti mungkin dari kelompok 1, 2, 3 ada yang salah, bisa disempurnakan bersama-sama. Siap? Ya, Pak. Kelompok yang dulu yang mau saja. Kelompok sama dulu. Muhammad Syakir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan bacakan.
Baik, keterangannya sesuai tidak dengan ayat 1, 2, dan 3? Nah, ya terima kasih karena sudah bagus kelompok Muhammad. Terima kasih atas itu. Nah, lanjutkan ya. Kelompok berapa yang pertama kedua? Silakan siapa kepada ganti kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Aisyah. Saya akan melaporkan hasil diskusi tentang makna kandungan surat At-Tin ayat 4, 5, 6. Isi kandungan ayat keempat. Manusia mempunyai bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Bagaimana kelompok Muhammad dan Fariza? Baik. Sesuai tidak kandungan yang diterangkan ayat 4, 5, 6? Sesuai. Terima kasih untuk kelompok Aisyah. Silakan. Selanjutnya kelompok Fariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Khadijah. Saya akan melaporkan hasil diskusi tentang makna kandungan surat At-Tin ayat 7 dan 8. Manusia harus percaya kepada hari pembalasan dan akan mendapat balasan sesuai amal yang dilakukannya, karena Allah adalah Hakim yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bila bagaimana teman-teman dari kelompok Muhammad dan Aisyah ada sudah Ibu. Sesuai tidak tadi yang dibacakan dengan kandungan ayat Sesuai. Terima kasih. Silakan dulu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kandungan surat At-Tin telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan satu ibu titik ke kamu. Tadi dari surat At-Tin adalah beramal baik, beramal soleh. Di mana saja, jangan di rumah saja, di sekolah, di rumah, di sekolah, di lingkungan itu tetap harus beramal baik. Karena satu, kata Allah dijanjikan pahalanya tidak akan terputus. Walaupun sudah meninggal, apalagi amal jari. Membaca kiamat semangat. Amal jari yang tidak akan putus apa saja? Anak, suami, ilmu rumah. Nah, dua bagaimana? Dua saja kamu itu ya. Anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nanti harta mah kalau sudah. Jadi titik kamu harus jadi anak yang soleh. Yang kedua, iya soleh karena ada dua. Betul, titik. Terima kasih sudah diingatkan. Yang soleh hanya kiri nggak disebut, yang anak laki-laki harus anak soleh, yang perempuan jadi anak yang soleh. Insya Allah pahalanya itu akan dicatat. Walaupun itu dari yang terkecil, Allah akan membalasnya, Allah akan menghitungnya. Kita akan bertemu nanti di hari pembalasan insya Allah. Selamat beramal soleh karena kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, maka harus disyukuri insya Allah. Untuk sebelum pulang kita sedikit tes dari Ibu ya, evaluasi setelah hampir 35 menit. Sedikit ada 5 pertanyaan, kamu jawab secara pribadi sendiri. Nanti diisi namanya siapa, diisi, dikasih buletan sada ya, kita sebutkan di sini. Kasih waktu 2 menit. Soalnya 5. 2 menit berarti berapa detik? 100 sabar anak. 60 detik. Berapa detik? Ada apa Revan? Oh, pinjam pensil. Terima kasih yang sudah memberikan pinjam pensilnya ke Revan. Besok kalau mau sekolah siapkan
Ini yang salah dalam hati ya. Soal pertama, ayat di bawah ini surat artinya keberapa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Angkat tangan yang 5. Tuh, sudah. Berarti paham. Lanjut soal kedua. Di bawah ini manakah yang hendak menunjukkan ayat ke-7? A. Batu di sini. B. Dapat kepala kanan insana fi sani takwim. C. Illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawaffalahu wa ajrun ghairu mamnun. D. Kama yukadzibu ba tawa al-mubiti. Mana? D. Yang jawab lain? Iya. Siapa yang jawab yang selain D? Alhamdulillah. Aman. Betul, Sreman deh ya. Jangan ragu, ini Sreman juga deh. Yang ketiga, menurut Quran surat Al manusia yang beramal, yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan Pahala yang tidak putus. pahala yang tidak putus-putusnya. Betul. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Terus setengahnya. Karena lupa tadi ada pada sudah dalam apa tadi Ibu setelah menerangkan setelah diskusi ada tadi bahwa sangat kecil apapun kita melakukan dikasih pahalanya tidak terputus sama Allah. Yang keempat, semua manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. C. Betul, Mama. Ya, bagus. Sekarang cuma salahnya 3 orang. Yang kelima, ya ini udah tentang surat artinya wahid. Berdiri dulu, kita semangat dulu, tepuk wahid dulu. Masih ingat tidak? Tepuk surat Atin. Artinya wahid. Diturunkan Disebut Al-Fatihah. silakan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung pembelajaran kali ini Ibu sedikit akan mengingatkan kemarin Ibu menitipkan menulis kaligrafi surat Atin. Yang belum disegerakan, yang sudah alhamdulillah. Tinggal skor ke Ibu ya. Nah, ingat untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? 4. Baca di rumah, dipelajari di rumah. Insya Allah kita bertemu minggu depan tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran kali ini biar ilmunya bermanfaat, Allah kepada kita, maka kita akan ditutup dengan doa oleh siapa yang akan memimpin doa? Enggak. Silakan sambil duduk saja.